Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English lesson. I'm Hailul, your English teacher, and this time we are going to talk about fairy tale. This is an English material for grade 11. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai fairy tale, ya, yang merupakan materi bahasa Inggris kelas 11. Okay, before we go any further, there are some objective of learning that we are going to achieve. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yakni setelah mempelajari unit ini, Anda diharapkan yang pertama mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri dari teks naratif dalam bentuk fairy tale, termasuk fungsi sosial dan struktur teks. Yang kedua, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi beberapa unsur kebahasaan dari teks fairy tale, yakni frase kata benda dan kata keterangan, baik itu kata keterangan waktu, tempat, dan kata keterangan sifat. Ya, yang ketiga, diharapkan mampu memahami informasi implisit dan eksplisit, yaitu ide utama dan informasi detail dari teks. Yang keempat, Anda diharapkan mampu menulis sebuah fairy tale dengan skema atau struktur yang tepat dan unsur kebahasaan yang tepat. Dan yang kelima, Anda diharapkan mampu menceritakan sebuah fairy tale ya secara tertulis. Okay? Now, what is fairy tale? Apa yang dimaksud dengan fairy tale? Ya, fairy tale dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai dongeng, ya. Fairy tale adalah sebuah jenis cerita tradisional yang sering menampilkan unsur-unsur magis, ya, dari masyarakat dan makhluk-makhluk fantasi atau makhluk-makhluk khayalan. Ya, cerita-cerita ini secara khas melibatkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh karakter, mulai dari menjalani petualangan dan sering berisi moral atau pelajaran-pelajaran di akhir cerita. Ya, fairy tales atau dongeng juga biasanya ditujukan untuk anak-anak, tetapi dapat juga dinikmati oleh orang-orang di semua umur, ya. Jadi baik anak-anak maupun dewasa. Okay. What are the characteristic of a fairy tale? Apa ciri-ciri dari sebuah dongeng? Yang pertama yaitu adanya unsur magis atau elemen magis, ya. Fairy tale sering berisi hal-hal magis seperti nenek sihir, ya, wizard, fairies, peri, ya, atau mantra, kutukan, ya, benda-benda yang menarik, ya, benda-benda yang antik, ya, gitu ya. Ya, elemen-elemen ini menambah unsur takjub atau fantasi dalam sebuah cerita. Ya, jadi menambah keheranan kita, ya, gitu ya, dalam cerita tersebut. Kemudian fantasi settings, ya, setting itu ya waktu dan tempat, ya. Jadi tempatnya itu berupa suatu tempat yang merupakan sesuatu yang khayalan gitu ya. We don't know where the place exactly. Kita tidak tahu di mana tempat itu secara pastinya gitu ya. Jadi berisi tempat khayalan gitu ya. Gitu. Jadi kebanyakan fairy tales itu bertempat di dunia-dunia yang imaginary, artinya khayalan, ya. Hanya atau setting-setting yang berbeda dari dunia kita sehari-hari, ya. Jadi setting ini termasuk hutan bertuah, ya, istana, atau kerajaan yang, ya, kerajaan anta beranta entah di mana gitu ya. Kemudian archetypal characters, ya, jadi berisi tokoh-tokoh yang archetypal. Fairy tale sering menampilkan tokoh-tokoh yang archetypal seperti pahlawan, ya, pahlawan laki-laki, pahlawan perempuan,
ya, seorang prajurit, ya. These characters are easily recognizable, ya. Jadi tokoh-tokoh itu bisa diingat dengan mudah dan menyajikan specific roles. Jadi dia menampilkan peranan-peranan khusus dalam cerita. Lalu adanya moral atau lesson atau pelajaran dalam cerita. Ya, sebuah dongeng-dongeng ini sering menyampaikan pesan moral atau pesan-pesan, ya. Pelajaran-pelajaran ini dapat berkisar mengenai akibat dari, ya, bisa berupa tentang akibat dari tingkah seseorang atau aksi seseorang atau pentingnya berbuat kebaikan atau nilai dari suatu keberanian, ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Yang kemudian yang ke, eh, kelima yaitu simplicity, adanya kesederhanaan dalam fairy tales, ya. Dari sebuah dongeng itu dicirikan dengan adanya kesederhanaan yang to the point dalam storytelling, ya, dalam menceritakan cerita mereka, gitu ya. Jadi dan mereka sering memberikan struktur atau plot yang jelas dan mudah untuk diidentifikasi temanya, gitu ya. Jadi dia to the point, sederhana dan to the point. Oke, itu ya. Oke, and then example of fairy tale. Oke, seperti apa contoh-contoh fairy tale atau dongeng? Beberapa contoh yang terkenal dari dongeng termasuk Cinderella, Putri Salju dan Tujuh Kurcaci, Little Reading Little Red Riding Hood, ya, and Beauty and the Beast, ya, si cantik dan si buruk rupa, Hansel and Gretel. The story have been passed down through generation and have been adapted into various forms of media. Ya, jadi cerita-cerita ini sudah dikisahkan secara turun-temurun, secara dari generasi ke generasi, ya, yang diadaptasi ke dalam berbagai media, termasuk buku, film, ya, produksi teater, ya. Fairy tales continue to be a beloved genre of storytelling around the world, ya. Jadi fairy tales ini berlanjut menjadi sebuah jenis cerita yang sangat digemari di seluruh dunia. Oke. Okay. And then the generic structure of fairy tale. Bagaimana struktur umum dari sebuah teks dongeng? Yang pertama adanya, ya, kalimat pembuka once upon a time, ya. Jadi dicirikan dengan kalimat pembuka once upon a time pada zaman dahulu. The story usually begins with the phrase once upon a time to set a stage for a timeless and fantastical narrative. Ya, jadi untuk memulai tahapan dari waktu yang tak tentu, gitu ya, yang merupakan hayalan, kisah hayalan. Kemudian introduction of the main character. Ya, yang kedua memperkenalkan tokoh utama, ya. Tokoh utama sering berupa protagonis, ya, yang diperkenalkan, their background and current circumstance, ya. Jadi latar belakangnya dan lingkungannya saat ini mulai digambarkan di paragraf pengenalan, ya. Tokoh ini juga biasanya seseorang yang simpatetik, artinya orang yang menimbulkan yang membangkitkan rasa simpati kita, gitu ya. Oke, yang berikutnya setting and atmosphere, ya. Jadi dalam sebuah struktur dongeng itu ada setting, ya, dan iklim ceritanya seperti apa, gitu. The story establishes the setting, which is often a magical and otherworldly place. Ya, jadi settingnya itu sering kali bersifat magis, ya, dan tempat, ya, entah di mana, gitu ya, di suatu tempat entah berantah, gitu. The atmosphere can vary, but it often has a sense of wonder and mystery. Ya, jadi atmosfernya itu, suasananya itu bervariasi dan seringkali berupa keadaan yang luar biasa dan misterius, gitu ya. Oke, and then conflict and challenge, ya, adanya konflik dan atau tantangan, gitu ya.
A problem or challenge is introduced. Ya, jadi di dalam cerita fairy tale ini masalah dan tantangan yang dihadapi oleh karakter utama itu biasanya diperkenalkan. Apa masalahnya? This could be a conflict within villain, a ghost, a curse, or some other obstacle that the main character must overcome. Jadi bisa berupa kutukan yang atau tantangan yang dihadapi oleh pemeran utama yang harus diselesaikan oleh pemeran utamanya ya, main character. And then helper or mentor. Ya, karakter utama ya biasanya menghadapi eh, bertemu dengan yang orang yang membantunya gitu atau mentornya gitu. Or magical being who provides guidance, yang memberikan petunjuk, nasihat atau bantuan. Ya biasanya seperti peri gitu ya. Peri atau uh, yang membantu si pemeran utama atau main character ya. Jadi this character aids the protagonist in their journey. Jadi helper atau mentor ini dia membantu tokoh utama yang protagonis ini dalam perjalanan di cerita itu gitu ya. Kemudian rising action. Rising action ini adalah uh, munculnya masalah gitu, munculnya masalah. The story unfolds ya as the main character face a series of trials. Ya, jadi di dalam cerita si tokoh utama ini menghadapi berbagai macam cobaan, kemudian adventure, petualangan atau tugas-tugas dalam ya, kemudian berupaya untuk menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan mereka. Jadi dalam Rising Action ini munculnya masalah dan bagaimana si tokoh utama itu menyelesaikan masalah. Kemudian ada klimaks atau puncak masalah ya. The story reach the dramatic peak. Ya, jadi mencapai puncak dramatis. Ya, this is the moment of greatest tension. Ya, di sini terjadi tekanan yang luar biasa di mana tokoh utama itu melawan tantangan utamanya atau menghadapi para perompak atau penjahat gitu ya. And then resolution conflict resolve ya. Jadi resolution ini bisa berupa cooling down, artinya bagaimana si tokoh utama itu berhasil melewati konflik ya. And the main character typically achieve their goal, dan si tokoh utama itu berhasil mengatasi mencapai tujuannya gitu ya, atau melewati tantangan. Oke, dapat mengalahkan para perompak, mematahkan kutukan, dan ya atau menemukan cinta sejatinya. Moral or lesson ya, jadi pesan moral atau pelajaran yang diambil gitu ya. Kebanyakan cerita dongeng itu menyimpulkan ceritanya atau melengkapi ceritanya itu dengan memberikan pesan moral, sering berupa ringkasan dalam bentuk kalimat. Moral value ini juga bisa diungkapkan secara eksplisit, secara tersurat ya, atau juga bisa tersirat secara implisit gitu. And then the last one, happily ever after ya, kebahagiaan selamanya. Cerita berakhir dengan kalimat and they live happily ever after, dan mereka hidup bahagia selamanya, menandakan menandakan bahwa cerita itu telah berakhir, ditutup, dan outcome positif dari hasil positif yang diperoleh dari tokoh utama. Jadi itulah struktur umum dari sebuah teks fairy tale atau dongeng. Berikutnya language feature. Bagaimana unsur kebahasaan dari sebuah dongeng? Yang pertama adanya action verbs atau kata kerja aksi. Contoh, Little Annie spent the first year of her life listening to her aunt's stories and learn how to converse with animals. Ya, jadi kata spend di sini yang dicetak tebal ini adalah action, menghabiskan, listening, mendengarkan, and then learn, belajar, dan bercakap dengan hewan. Oke, jadi
ada action verb, kata kerja aksi. And then past tense, ya tentu kita menggunakan past tense dalam cerita fairy tale karena kita menceritakan sesuatu yang telah lewat, telah berlalu ya. Misalnya, once upon a time there lived a lovely princess named Anidori Kiandra Taliana Isila, or Annie, who was born in the kingdom of Kildenry. Ya, jadi kata live and was itu adalah past tense. And then sequence words. Ya, kata-kata penghubung seperti once upon a time, kemudian years by, etc. And then noun phrase atau frase kata benda. Contohnya a strong relationship, the first year of her life. Ini frase kata benda ya. Strong relationship, ya relationship. And then adverb, kata keterangan. Misalnya lovely, kata keterangan, ya verb of manner. Gradually, near, ya adjective clause seperti once upon a time there lived a lovely princess named Anidori Kiladra. And then reporting verbs, kata kerja laporan. Misalnya, Mother, I ask pardon for intruding so soon after the mourning period, but I must ask you about your statement some weeks ago, said Annie. Jadi ini adalah verb, ya reporting verbs ya. Oke, lanjut. Snow White and the Seven Dwarfs. Ya. Once upon a time there lived a beautiful princess named Snow White who had skin as white as snow, lip as red as blood, and hair as black as ebony. Her beauty was known throughout the land, but her stepmother, the queen, was jealous of her and wanted to be the fairest in the kingdom. The queen, who possessed magical power, consulted her enchanted mirror daily, asking, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" For years, the mirror replied that the queen was the fairest. However, as Snow White grew older, the mirror began to tell the truth and declared Snow White to be the fairest. Enraged by this revelation, the queen ordered a huntsman to take Snow White into the forest, kill her, and bring back her heart as proof. The huntsman couldn't bring himself to do it and let Snow White go, advising to flee deep into the forest to escape the queen's wrath. Lost and frightened, Snow White found a small cottage in the woods that belonged to seven dwarfs. She entered the cottage, cleaned it, and fell asleep in one of the beds. When the dwarf returned home, they found Snow White and welcomed her, allowing her to stay with them. Meanwhile, the queen discovered that Snow White was still alive through her magic mirror and decided to take matters into her own hands. She disguised herself as an old hag and offered Snow White a poisoned apple. Snow White took a bite and fell into a deep, death-like slumber. The dwarf, believing her to be dead, placed Snow White in a glass coffin in the forest. A prince who happened to pass by saw Snow White's beauty and was enchanted by her. He begged the dwarfs to let him take the coffin, and as his servant carried it away, they stamped, causing the poisoned apple to dislodge from Snow White's throat, awakening her. Snow White and the prince were married, and the wicked queen was eventually punished for her evil deeds. That's the end of the story Snow White and the Seven Dwarfs. Ya, jadi itulah kisah Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Ini adalah contoh dari dongeng fairy tales ya. Oke, now your task, tugas Anda, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi ada 10 pertanyaan, silakan Anda jawab ya, menjadi tugas individu. Anda jawab ya. Yang pertama, who is the main character in the story of Snow White? Ya. Ini dilengkapi dengan artinya ya. Siapa karakter utama dalam cerita Snow White? Oke, bisa dipahami? I think that's all for our lesson today.
fairy tales. I hope that you can understand. Saya harap Anda bisa memahaminya. Terima kasih banyak atas perhatiannya and see you in the next meeting. Bye.